تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah taala berikan kepada kita nikmat beribadah di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dilipat gandakan pahala, dihapus dosa-dosa, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga setan-setan dibelenggu. Dan nikmat tafaqquh fiddin, belajar menuntut ilmu agama, dan Allah Ta'ala mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, dan tanda kebaikan seorang adalah Allah Ta'ala mudahkan jalannya dalam menuntut ilmu agama. Nah, salat berangkat salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para Nabi dan Rasul, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri toladan bagi kita dalam kehidupan. Nah, malam ini kita berada di malam yang ke-10 di bulan Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita fikih Muyassar dari karangan Profesor Dr. 4 orang yang mulia, ya, para syayikh yang memang terkhusus di bidang fikih, dan kita sampai kepada bab tentang nikah. Nah, bab tentang nikah, di mana telah kita bahas di bab pertama tentang nikah ini 5 definisi, hikmah pensyariatan nikah, hukum pernikahan, dan juga bagaimana memilih istri, kemudian tentang hukum-hukum khitbah atau melamar, dan di pertemuan kita telah membahas tentang hukum nadhar atau melihat kepada wanita yang dilamar. Nah, pada pertemuan ini ya kita melanjutkan di bagian yang ke-6 masih di bab yang pertama, bab tentang nikah. Nah, terkait dengan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, ya, syarat-syarat dan rukun pernikahan. Ini masih di bab yang pertama nikah ya. Kemudian nanti bab kedua kita bahas tentang mahar, hulu, talak, ila, li'an, zihar, dan lain-lainnya insyaallah taala. Nah, bisa dilihat di layar ya, syarat-syarat dan rukun pernikahan. Sini disebutkan syarat-syarat pernikahan, dimulai dari syarat-syarat pernikahan. Nah, ada beberapa syarat pernikahan yang disebutkan di sini, bisa dilihat ya, bahwasanya yang pertama yaitu penentuan setiap pasangan dari suami dan istri. Ya, penentuan setiap pasangan dari suami dan istri harus jelas ditentukan siapa jadi suami dan juga siapa yang akan jadi istrinya, ya. Jadi nggak sah akad pernikahan atas seorang perempuan yang belum ditentukan. Ini diberikan permisalan, misalnya walinya berkata, aku menikahkanmu dengan anak perempuanku, nggak jelas siapa namanya, ya, dan anak perempuannya itu lebih dari satu, belum jelas ini yang pertama atau yang kedua, kakaknya atau adiknya, seperti itu, ya. Nah, atau juga dia berkata misalnya aku menikahkannya, ya, perempuan dengan anak lelakimu, ya, maksudnya aku menikahkannya anak perempuannya, ya, dia nikahkan dengan anak lelaki kawannya, ya. Nah, padahal dia kawan punya banyak anak laki-laki, nggak jelas siapa orangnya, ya. Jadi harus ditentukan dengan jelas siapa suami, siapa dan siapa istrinya, ya.
Nah, jadi di sini harus menyebutkan dengan nama, ya, seperti Fatimah dan Muhammad, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ya, seperti anak sulungku, anak bungsu, dan juga kalau namanya itu ada kembaran maka diperjelas dengan nisbah kepada ayahnya, ya, misalnya Fatimah binti Muhammad, Muhammad bin Abdullah misalnya. Nah, ini penting ya, karena terkait dengan ijab dan kabulnya. Jadi ijab dan kabulnya itu harus jelas, ya. Ijab dan kabul ini kan termasuk rukun dari pernikahan, ya. Jadi harus jelas yang dituju siapa, ya. Dan itu dilakukan oleh wali perempuan yang menikahkan anak perempuannya, anak gadisnya, ya. Nah, jadi pernikahan itu harus dilakukan secara transparan dan jelas, tidak boleh samar-samar, ya, tidak boleh ada syubhat di situ, ya, baik dari pihak walinya maupun dari calon mempelainya, ya. Fungsinya agar jelas, tidak terjadi perselisihan atau tidak terjadi ketidakjelasan di hari pernikahan. Nah, dan kita tahu bahwasanya akad pernikahan ini enggak akan sah jika pasangan, ya, calon suami atau calon istri ini enggak ditentukan secara jelas. Ya, fungsinya juga untuk menghindari keraguan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan akad pernikahan. Ya. Dan di sini kan apa ya, kadang pernikahan-pernikahan seperti ini, aku nikahkan dengan ini dan itu nggak jelas apa. Ini dilarang dalam agama, ya. Bahkan mungkin dia main-main, aku nikahkan dengan anak pertama. Itu bahaya sekali karena kan dilarang bercanda dalam hal pernikahan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun." Tiga perkara yang serius dan bercandanya itu sama-sama dianggap serius. Yang pertama yaitu an-nikah, ya, kemudian yang kedua tolak, kemudian yang ketiga adalah rojaah, ya, nikah, talak, dan rujuk. Tiga hal ini yang serius dan bercandanya itu nilainya sama-sama serius, ya. Jadi hati-hati dalam bermain-main kata terkait masalah pernikahan, atau talak yang nanti akan kita bahas juga, dan juga rujuk. Nah, baik. Kemudian yang kedua terkait dengan kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. Ya, kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya. Harus saling rela, ya, harus saling ridho, memang atas dasar antrian masing-masingnya, baik calon ini ataupun calon istrinya. Ya. Nah, dari poin ini ya, maka pernikahan itu nggak sah ketika dipaksakan, ya, bukan atas dasar kerelaan kemauannya. Ya. Nah, dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, la tunkahul ayyin hatta tustamar, nah, walalu hatta dan. Nah, jadi janda itu nggak boleh dia dinikahkan sehingga dia diminta pendapatnya terlebih dahulu, ya, gimana pendapatnya, apakah dia setuju atau tidak. Dan juga gadis yang masih perawan itu juga nggak boleh dinikahkan sehingga dia dimintai izinnya terlebih dahulu, ya, harus dimintai izinnya terlebih terlebih dahulu, nggak boleh dipaksakan. Ya, zaman dulu kenal Siti Nurbaya dipaksa misalnya menikah dengan bapaknya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Nah, ini secara Islam itu nggak diperkenankan, harus atas dasar keridoan. Bagaimana kemudian kalau ini bapaknya sangat ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dianggap bapaknya laki-laki yang soleh, maka pandai-pandai bapaknya dalam membujuk sang anak, karena yang menikah ini anaknya bukan dia, ya, bukan bapaknya. Dan nggak boleh pernikahan, nggak sah pernikahan karena di sini
termasuk syarat dari pernikahan itu adalah kerelaan, keridhaan satu sama lainnya. Ya. Nah, dan dalam rumah tangga kalau ada paksaan seperti itu nggak akan terbentuk hubungan atau tujuan dari pernikahan itu, ya, yang untuk mendapatkan rasa kasih sayang, saling mencintai, tentram, ketenangan, sakinah itu nggak dapat. Jadi harus dimintai izinnya, ya. Nah, dan juga dalam hadis lainnya juga, ya, disebutkan hadis Abu Dawud, ya, bahwasanya seorang gadis yang dipaksa untuk menikah itu dia berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut, ya. Wa in kana abuha zaujaha wa hiya karihatun fadzalika batil. Jika ayahnya menikahkan seorang gadis, sedangkan sang gadis tersebut nggak rela, maka pernikahannya itu batal. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi Islam memberikan hak kepada perempuan dalam masalah pernikahan. Ya, ini juga keistimewaannya Islam, ya, tidak memaksakan kehendak kepada perempuan, ya, memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Ya. Adapun walinya, ayahnya, atau yang menjadi walinya selain ayahnya, misalnya ayahnya tidak ada, itu dia hanya berperan sebagai pembimbing dan pelindung, bukan yang memaksakan kehendak. Ya. Nah, dan jika seorang perempuan dipaksa untuk menikah, maka dia berhak untuk menolak atau membatalkan fasakh pernikahan tersebut. Ya. Nah, karena pernikahan yang dipaksa itu nggak memenuhi syarat, ya. Syarat yang nomor 2 itu yaitu kerelaan atau atas dasar ridho. Ya. Nah, nah dan di sini sang wanita pun harus tegas, ya, harus tegas. Kalau memang dia tidak mau, maka dia harus berani dalam mengutarakannya, dalam menolak, ya. Nah, dan dalam hukum kita ya bisa meminta bantuan dari pihak yang berwenang, ya, seperti ustadz, ulama, ke pengadilan agama, atau bahkan ke lembaga-lembaga yang membela hak-hak perempuan. Nah, itu bisa, ya. Kalau memang kasusnya sama-sama ngotot, sang anak tetap nggak mau dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan dari ayahnya, ya ayahnya juga memaksakan kehendaknya, maka dia bisa menempuh jalur-jalur damai tersebut, ya. Nah, ya, jadi pemaksaan itu bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan perwalian dalam pernikahan, ya. Nah, nggak boleh menikahkan wanita kecuali dengan walinya. Ya. Jadi syarat pernikahan itu adalah wanitanya dinikahkan oleh sang wali. Ya, dalam hal ini ayah. Kalau nggak ada ayah maka bisa turun ke jalur ayahnya. Ya. Nah, dan di sini dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikah illa biwali, nggak sah atau tidak ada pernikahan itu kecuali dengan seorang wali. Ya. Nah, dan wali ini disyaratkan, ada syaratnya menjadi wali dalam menikahkan seorang anak gadis, yaitu atau janda yang menikahkan perempuan, laki-laki dewasa, dia berakal, merdeka, dan juga orang yang adil atau orang yang soleh. Ya. Nah, walaupun itu secara lahir, ya. Adapun keadilan secara batin itu wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Jadi kita hukum berdasarkan zahirnya, ya, dia seorang laki-laki dewasa berakal merdeka dan dia orang yang adil atau orang yang dikenal soleh, bukan seorang yang buruk, ya, bukan seorang yang dikenal penipu, pendusta, enggak. Ya. Nah, jadi terkait perwalian dalam pernikahan, ya, kami tegaskan lagi nggak sah, ya, tanpa adanya wali dari pihak perempuan.
ya, dan wali ini berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab ya untuk memastikan pernikahan itu dilakukan sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat Islam, terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Dan perwalian ini fungsinya juga untuk melindungi hak-hak perempuan. Karena kan perempuan itu notabene adalah lemah, makanya digambarkan sebagai al-qawarir, gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Nah, dan lemah. Untuk itu butuh wali ya dari laki-laki yang dewasa, merdeka, yang adil untuk bisa menjaga, melindunginya, memastikan pernikahannya berjalan dengan lancar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ya sebagaimana sunnah bila nikah illa diwali, nggak boleh nikah kecuali dengan wali ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang atau kesaksian atas akad atau sebelumnya untuk masalah wali ini adalah ayah dari mempelai wanita ya, dan ada urutan dari wali yang harus diikuti, nggak sembarangan ya, nggak langsung lompat, nggak ada ayahnya langsung lompat ke wali hakim, enggak ya. Jadi dilihat ya, dari ayah kandung, kemudian kalau nggak ada ayah kandungnya mungkin kakek, ayah dari ayahnya, kalau nggak ada juga bisa ke eh, saudara laki-lakinya ya, saudara laki-laki yang kandung ya, atau ke pamannya, saudara laki-laki dari ayahnya, dan seterusnya ya, hubungannya seperti itu. Jadi urutan walinya ketika ada wali dari pihak perempuan ya, dengan jalur ayahnya tadi, maka dia itulah yang menjadi wali dalam pernikahan ya. Kalau nggak ada wali-wali terdekat tadi, maka hakim ya atau penguasa kodi itu dia dapat berperan menjadi wali dari sang perempuan, sang wanita itu ya. Nah, dan apa namanya, penting ya, masalah perwalian ini penting, termasuk apa namanya, syarat dari pernikahan nggak sah kalau nggak ada walinya ya. Jadi harus diperhatikan betul. Nah, menikah siri pun ya itu dengan wali ya, harus ada walinya. Nah, kemudian yang keempat, kesaksian atas akad pernikahan ya, juga ada saksinya ya. Jadi pernikahan itu nggak akan sah kecuali dengan adanya dua orang saksi ya, minimalnya dua orang saksi yang muslim, yang adil atau yang soleh ya, yang dia dewasa. Nah, walaupun itu hanya kita bisa lihat secara zohirnya saja ya, adapun batinnya Allahu a'lam, dan kita menghukumi secara zohir ya, karena hati itu kan Allah yang maha mengetahui. Nah, kemudian di sini disebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la nikah illa bi wali. Nah, wa syahidai adlin ya. Nah, ini dalilnya. Wa syahidai adlin. Nah, wa maka nawir dalik bahwa batil. Enggak sah pernikahan kecuali dengan seorang wali, harus ada wali ya, dan juga ada dua orang saksi yang adil, yang soleh ya, terkenal kesolehannya. Nah, adapun pernikahan selain itu ya, maka hukumnya batil ya, hukumnya batil, nggak sah. Nah, dan di sini dinukilkan dari Mu'atir Tirmidzi rahimahullah taala ya, inilah yang diamalkan di kalangan para ulama dan juga kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabiin serta para ulama yang datang sudah mereka ya. Nah, la nikaha illa bi syuhud, nggak sah suatu pernikahan kecuali dengan persaksian ya. Nah, di sini disebutkan disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan itu adalah bentuk ihtiyat ya, kehati-hatian untuk menjaga nasab. Jadi penting sekali
ya masalah nasab ya. Kalau pernikahannya sah, walinya sah, maka nasabnya bersambung, jadi tersambung. Kalau sebaliknya maka nasabnya terputus. Ya, jadi ini pentingnya saksi, ya pentingnya saksi. Begitu pula dari kalangan apa namanya masyarakat ya, kalau ada saksi itu jauh lebih menguatkan dalam hal apapun, dalam hal banyak hal hukuman dalam Islam yaitu harus ada saksi, menggunakan saksi yang melihat kayak gitu ya. Nah, ya. Kemudian yang kelima syaratnya ya tidak ada penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan. Ya, tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan. Ya. Baik karena hubungan nasab atau karena sebab. Ya. Nah, jadi nggak ada penghalang-penghalangnya ya, secara nasab ataupun sebab. Dan di sini disebutkan seperti persusuan, ya, kemudian hubungan pernikahan, kemudian perbedaan agama, ya, dan sebab-sebab lainnya. Ya, misalnya salah satunya dalam keadaan ihram, baik dengan haji ataupun dengan umroh. Nah, jadi tidak ada penghalang untuk kedua mempelai dalam melangsungkan akad pernikahan, ya, apapun itu, baik karena nasab ataupun karena sebab tertentu, sebagaimana tadi dicontohkan, misalnya orang yang ingin menikah sedang dia dalam keadaan ihram, ya ini nggak boleh. Hmm. Terus ya, pemirsa. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan rukun pernikahan, ya, rukun pernikahan. Nah, di sini disebutkan rukun-rukun ya, di mana pernikahan berpihak padanya dan terujuk dengannya itu adalah dengan adanya dua pihak pelaku akad ya. Dalam hal ini mempelai pria dan wanita ya. Dan mereka terbebas dari penghalang-penghalang yang sudah disebutkan tadi poin di atas ya. Atau juga akan diperinci pada pembahasan tentang muharramat, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi ya. Insya Allah akan dibahas yang muharramat. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua ya, ijab ya, ijab yaitu kalimat yang berasal dari walinya atau wakil yang menduduki kedudukannya ya dalam menggunakan kata menikahkan ataupun mengawinkan, yaitu ijab. Jadi ada ijabnya, menikahkan ataupun mengawinkan. Kemudian yang ketiga adalah kobul ya, kobul, kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata saya menerima atau saya rela dengan pernikahan ini. Ya, kobul dari kata menerima. Ya. Nah, jadi ada pernyataan dari walinya untuk menikahkan dan ada kobul, pernyataan siap atau pernyataan menerima pernikahan tersebut. Ya. Nah, dari sini disebutkan bahwasanya ijab itu harus mendahului kobul. Ya, ijab harus mendahului kobul. Nah, insya Allah jelas. Kemudian masuk ke poin yang ketujuh, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, al-muharramat, sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan di sini agak panjang perinciannya ya, untuk al-muharramat itu dibagi ya, ada yang haramnya itu selamanya dan ada yang diharamkan sampai waktu tertentu atau temporal sementara. Dan di sini disebutkan muharramat untuk selamanya. Siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Di sini disebutkan ada 14 ya. Apa namanya? Ada 14 ya. 14 orang ya, di mana tujuhnya itu
diharamkan karena faktor nasab, ya, karena faktor nasab. Dan 7 lainnya itu diharamkan karena adanya sebab. Nah, dan yang dimaksud dengan selamanya ini maksudnya nggak boleh menikahi mereka untuk selamanya, ya, dalam kondisi apapun. Jadi apapun dan kapanpun itu nggak boleh. Ya. Nah, dan disebutkan ya bahwasanya muharramat untuk selamanya ini ada 3 sebab, karena faktor kekerabatan, karena faktor musorohah, ya, faktor musaharoh, faktor musaharoh ini dari kata sahara yang berarti hubungan pernikahan, ya, musaharoh. Kekerabatan itu berarti dari masing-masingnya, adapun musaharoh itu yang terjadinya hubungan lintas disebabkan karena adanya pernikahan, seperti hubungan antara laki-laki atau perempuan dengan mertuanya, ya, ataupun karena susuan, Nah, ini disebutkan perempuan yang haram dinikahi karena faktor kekerabatan, ya. Nah, ini dirinci, ya, karena faktor kekerabatan. Ada ibu, ada nenek dari ibu, ya, dan juga ibu dari bapak, ya. Nah, dan ini disebut sebagai pokok nasab, ya, ibu, nenek. Nah, itu disebut pokok dari nasabnya. Kemudian yang kedua, anak perempuan, ya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, ya. Nah, dan biasanya disebut sebagai cabang, ya, ya. Anak perempuan, nah ini istilah-istilah di ilmu waris juga, ya. Nah, ini karena faktor kerabatan, nggak boleh dinikahi, ya. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya, cucu perempuan dari anak perempuannya. Kemudian yang ketiga, saudara perempuan sekandung, ya, saudara perempuan sekandung, ya. Saudara perempuan seayang ataupun saudara perempuan seibu, ya. Nah, dan ini dia cabang dari bapak atau ibunya. Kemudian yang keempat yaitu keponakan perempuan, ya. Keponakan perempuan yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, ya. Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudaranya, ya. Anak perempuan dari laki-laki, dari saudara laki-laki seayah atau pamannya, dan juga anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, ya, keponakan. Nah, ini sama kayaknya. Kemudian yang berikutnya ini bibi dari jalur ayah, ya. Bibi dari jalur ayah yaitu saudari perempuan si ayah, ya. Itu sama dengannya bibinya bapak dan juga bibinya ibu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, bibi dari ibu atau saudara perempuan ibu, ya. Nah, ini sama halnya dengan bibinya bapak dan juga sama dengan bibinya ibu, ya. Nah, itu muharramat, ya. Muharramat yang disebabkan karena faktor kekerabatan, ya, yang disebabkan karena faktor kekerabatan. Dan di sini disebutkan wanita-wanita, ya, di atas disebutkan itu tidak halal dinikahi dalam keadaan apapun, ya. Karena di ayatnya jelas, di ayat yang ke-23 ini, ya, diharamkan. Dan kemudian disebutkan muharramatnya. Baik, kemudian yang kedua yaitu perempuan yang haram dinikahi, ya, perempuan yang haram untuk dinikahi karena faktor musoharoh, ya, karena faktor musoharoh atau karena faktor hubungan pernikahan. Nah, dan siapa aja? Yang pertama istrinya bapak, ya, dan sama dengan istrinya kakek dari bapak, ya, begitu pula istrinya kakek dari ibu. Nah, dan di sini disebutkan dengan istri dari pokok nasabnya, ya. Nah, di sini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wala tankihu manakhaha abaukum minan nisa. Nah, illa ma qad salaf innahu kana fahishata wa maqta wa sa'a sabila. Nah,
Janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian, ya. Nah, kecuali pada masa yang telah lampau. Jadi nggak boleh menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh sang ayah. Kemudian yang kedua, istrinya anak, ya, istrinya anak atau menantu wanita. Ya. Nah, di sini istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan istrinya cucu cucu. Dan di sini disebutkan dalilnya di sini disebutkan jelas ya. Wahala ilu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan diharamkan istri-istri kalian, istri-istri milik anak kandung kalian ya, atau menantu, itu nggak boleh ya. Masuk muharramat. Kemudian yang ketiga, ibunya istri atau mertua, itu sama dengan mertuanya, adalah semua pokok nasab dari istri seperti ibu dari ibunya istri atau nenek mertua dan seterusnya. Dan itu dari dalil ya, sama dalil yang panjang, satu ayat ini menceritakan mengisahkan tentang mahram dari wanita. Nah, dan ini terkait dengan warisan tentunya. Dan wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian atau mertua kalian. Jadi tiga wanita ini menjadi haram karena akad semata, ya. Tidak ada bedanya apakah sudah terjadi hubungan suami istri ataukah belum. Nah, dan yang keempat yaitu anak perempuannya istri, ya. Anak perempuannya istri, dan anak perempuan istri ini biasanya disebut di kalangan kita sebagai anak tiri, ya. Anak tiri, anak yang diadopsi, ya. Dan ia haram atas suami ibunya, ya, haram dia atas suami ibunya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, waroba ibu kumulati fi hujurikum. Nah, anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian, ya. Nisa ikum alladzina dakhaltum bihinna, dari istri yang telah kalian gauli, yang telah kalian campuri. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya pengharaman ini nggak disarankan bahwa anak harus dididik dalam pangkuan ayah tirinya, ya. Dan tapi dia dengan penyebutan ikatan dalam pemeliharaan, ya. Jelas ya, insya Allah poin yang keempat itu anak perempuannya istri atau anak tiri. Nah, kemudian yang kelima yaitu haram bagi seorang wanita menikah dengan suami ibunya. Ya, haram bagi seorang wanita menikah dengan suami dari ibunya. Dari suami anak perempuannya, anak suaminya, dan juga bapak suaminya, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, perempuan yang haram dinikahi oleh susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena faktor susuan. Ya. Satu, susuan. Saudara sepersusuan ya istilahnya. Di sini ada 7 wanita yang haram dinikahi sebab karena faktor susuan tadi. Ya. Dan Al-Quran menyebut 2 dari mereka, dan disempurnakan dengan sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini bisa kita lihat secara ilmiah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ibu susu yaitu wanita yang menyusuimu, ya, dan yang digabungkan dengannya itu adalah ibunya wanita yang menyusui, ya, nenek dari ibunya dan nenek dari bapaknya. Dan yang kedua yaitu saudara perempuan sepersusuan, ya. Jadi wanita yang menyusu bersamamu kepada ibumu, atau kamu menyusu dari ibunya, atau orang lain berperan untuk sebagai yang menyusui anak-anak itu, ya.
menyusu dari ibunya, atau kamu dan dia menyusu dari wanita yang sama, ataupun ya menyusu dari istri bapaknya. Ya, sudah dibahas, bahwasanya ibu kalian menyusui kalian, saudara perempuan kalian sepersusuan, termasuk mahram. Nah, jelas ya, insyaallah. Kemudian di sini kita lanjut yang disebutkan oleh as-sunnah al-mutahharah, itu ada anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, dan yang kedua anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan, ya. Kemudian yang ketiga saudara perempuan ayah dari persusuan, yaitu wanita yang menyusui bersama dengan ayah, dan yang keempat saudara perempuan ibu dari susuan, ya. Jadi wanita yang menyusui bersama ibu. Dan yang kelima, anak perempuan susuan, yaitu anak perempuan yang menyusu dari istrimu sehingga kamu menjadi bapak susunya. Jelas insya Allah ya. Nah, dan dalil pengharaman wanita tersebut ya dari as-sunnah, itu hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, inna radha'ata tuharrimul wiladah. Sungguhnya susuan itu mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran. Jelas ya, insyaallah. Dan di sini disebutkan hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda tentang putrinya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian disebutkan innaha ibnatu akhi minar rodoah, karena sungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan, ya. Wa yahrumu minar rodoati ma yahrumu minar rahim. Nah, nggak halal ya, karena sungguhnya dia adalah putri saudaraku sepersusuan, dan haram ya, karena susuan itu adalah sesuatu yang juga haram karena hubungan rahim, ya. Jadi terkait dengan sepersusuan ini ya, itu kaitannya dengan hubungan rahim. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perempuan yang haram dinikahi secara temporal, ya, dibatasi waktu tertentu, ya. Nah, jadi disebutkan ada beberapa wanita yang haram dinikahi secara temporal, ya, yang mana mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok, ya. Pertama yang haram karena digabungkan, yang kedua haram karena sesuatu itu yang bersifat urgent, insidental, ya. Disebutkan ya pertama apa yang haram karena yang pertama menggabungkan, haram karena penggabungan, yaitu menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan, ya. Baik keduanya saudara nasab atau saudara sesusuan, ya. Nah, di sini disebutkan baiknya dia melakukan akad terhadap keduanya secara bersamaan ataupun terpisah, ya. Nah, dan ini disebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anta jama'u bainal ukhtaini, ya. Jadi diharamkan untuk menikah saudara. Saya sebutkan. Kemudian yang kedua yaitu menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, ya. Dan menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu, ya. Nah, di antara seorang wanita dengan keponakannya dari saudara laki-laki, atau keponakannya dari saudara perempuan, atau seorang perempuan dengan putri dari anak laki-laki saudara perempuannya, nah, atau seorang perempuan dengan putri-putri saudara perempuannya.
Ya, jadi menggabungkan wanita dengan bibinya dari pihak ayah. Itu enggak. Nah, di sini disebutkan kaidah dalam permasalahan ini yaitu diharamkan menggabungkan di antara dua wanita. Ya, nggak boleh menggabungkan di antara dua wanita yang bersaudara, maksudnya dalam satu pernikahan. Ya, pilih salah satu. Kalau misalnya memang eh, harus bercerai kemudian menikah dengan yang satunya itu nggak apa. Ya, jadi nggak boleh digabungkan dalam satu pernikahan. Dan di sini disebutkan ya dalilnya dari Abu Hurairah bahwasanya la yujma bainal mar'ati wa ammatiha, nggak boleh digabungkan dalam suatu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya ya dari jalur bapak. Wala bainal mar'ah wa khalatiha, dan tidak pula antara seorang wanita dengan bibinya. Jelas insyaallah. Nah, kemudian di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW ya, beliau melarang seorang wanita itu yang dinikahkan dalam satu pernikahan dengan bibi, ya, dalam hal ini dari jalur bapak. Ya. Dan juga nggak boleh seorang bibi ya, dinikahkan dalam satu ikatan pernikahan dengan putri dari saudara laki-lakinya. Ya. Nah, ya, nah, di sini disebutkan ya bahwasanya para ulama telah berijma tentang permasalahan ini, ya, masalah pengharaman ini. Dan yang berikutnya, apa yang haram karena sesuatu yang bersifat insidentil. Nah, ya, bersifat insidentil dan krusial. Di sini disebutkan haram menikahi wanita yang beriddah dari suaminya. Ya, masih masa iddahnya, nggak boleh. Ya, di sini jelas dalilnya wala ta'zimu uqdatan nikah hatta ya balaghul kitabu ajalah. Nah, janganlah kalian berazam, tetap hati untuk bertekad nikah ya sehingga sampai batasnya sampai batas eh, masa iddahnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, disebutkan haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga olehnya. Ya, sudah ditalak tiga, kemudian dia ya, sudah ditalak tiga, ya, sehingga dia digoda oleh suami selainnya dalam pernikahan yang sah. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga oleh olehnya oleh sang suami. Ya, haram. Uh, tolak tolaku marrotan, tolak ada dua ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Disebutkan pain talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghayra. Ya, kemudian jika suami mentalaknya sudah talak yang kedua, berarti talak yang ketiga ya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Ini penting. Kemudian yang ketiga, ini haram menikahi wanita yang sedang berihram, ya, sampai dia bertahallul dari ihramnya. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yunkihul muhrim, wa la yunkahu, wa la yaktub. Nah, orang yang muhrim yang sedang ihram itu nggak boleh menikah dan nggak boleh dinikahkan serta tidak boleh untuk melamar. Kemudian yang keempat ya di sini haram orang kafir menikah dengan wanita muslimah. Haram wanita kafir menikah dengan wanita muslimah. Jadi orang kafir haram menikah dengan wanita yang muslimah. Adapun laki-laki itu ada khilaf di situ boleh apa namanya boleh menikah dengan wanita ahlul kitab ya seorang muslim.
Dan sini disebutkan walatan kehul musyrikin hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman sampai sang laki-laki musyrik tersebut bertobat dan beriman. Kemudian yang kelima, ini haram bagi laki-laki muslim menikahi wanita kafir ya kecuali ahli kitab. Jadi sudah disinggung juga ya. Nggak boleh menikahi wanita yang kafir kecuali ahli kitab ya, dari Nasrani ataupun yang ahli kitab itu ya, Kristen ya. Nah, dan juga ini dalilnya yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Ya. Nah, dan di sini maksudnya adalah mereka para wanita ahli kitab ya, halal untuk dinikahi. Nah. Kemudian yang keenam yaitu haram bagi laki-laki yang merdeka untuk menikah dengan budak muslimah. Jadi laki-laki mereka itu nggak boleh menikah dengan budak ya, walaupun itu muslimah. Ya, kecuali bila ia khawatir terjatuh kepada zina. Ya. Sementara dia nggak mampu memberikan mas kawin kepada wanita merdeka ya, atau tidak memiliki harta untuk membeli seorang budak. Ya, maka dalam kondisi ini boleh menikahi hamba sahaya yang muslimah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ini di surah An-Nisa ayat yang ke-25. Jelas dijelaskan di sini. Nah, kemudian yang ketujuh, haram bagi hamba sahaya atau budak muslim untuk menikahi tuannya yang wanita. Nah, karena enggak sepupu tadi. Ya. Karena para ulama telah berijma sepakat atas hukum tersebut ya, dan karena adanya pertentangan antara status wanita tersebut ya sebagai tuannya dan statusnya sebagai istrinya. Dan baru yang ke-8, haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuannya. Ya. Di sini disebutkan karena akad pemilikan atau memiliki budak itu lebih kuat daripada akad nikahnya. Kemudian masuk poin yang ke-8, hukum laki-laki menikahi wanita ahli kitab ya. Masih disebutkan ya, halal laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab. Dan di sini disebutkan ya, di surah Al-Maidah al-yaum illa lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini sebutkan pada hari ini dihalalkan bagi kalian itu segala yang baik-baik. Ya, kalau yang buruk maka otomatis diharamkan. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian. Ya, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan maksudnya di sini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman ya, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya. Ya, sudah jelas kok ya. Kemudian yang berikutnya ya dibahas tentang para ulama berijma atau dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab. Jadi boleh menikah ahli kitab dan ini para ulama telah berijma bolehnya. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang pertama ya.
Dan kita masuk di bab yang kedua terkait dengan mahar, ya, terkait dengan mahar. Nah, disini disebutkan ya mahar, hak pernikahan dan kewajibannya serta walimatul urs. Walimatul urs itu maksudnya pesta pernikahan. Terjadi beberapa bagian pembahasan. Nah, bagian yang pertama jelaskan tentang definisi mahar, pensyariatan dan juga hukumnya. Nah, istilahnya mahar itu dalam Al-Quran disebut dengan sodak. Nah, disebut dengan sodak as-sodak. Nah, dan di sini disebutkan secara bahasa sodak itu artinya mahar dan diambil dari kata asidku yang berarti jujur, lawan dari dusta. Dan secara syariat sodak atau mahar ini yaitu harta yang wajib ditunaikan suami kepada istri disebabkan akad nikah. Nah, dia dinamakan ini sodak. Kemudian juga sebagai bukti atas kejujuran kebenaran dari keinginan pemberinya dalam menikah. Ya, sodak disebut juga dengan mahar. Ya. Nah, dan juga nihla pemberian-pemberian yang dasari atas dasar kerelaan. Nah, selanjutnya pembahasan tentang dasar pensyariatan sodak atau mahar. Ya, dasar pensyariatan sodak itu dari Al-Quran, Sunnah dan juga ijma para ulama. Ya, yang akan dijelaskan secara khusus di hukum sodak berikutnya. Ya, nah langsung membahas tentang hukum sodak. Ya, yang disebutkan wajib bagi suami memberikan mahar dengan terjadinya akad nikah secara sempurna. Ya. Jadi wajib menafkahi istri. 6. Serta tidak boleh menggugurkannya mahar, tidak boleh menggugurkan mahar. Dan ini ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa shadaqatihinna nihlah. Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi ya, sebagai bentuk pemberian dengan penuh kerelaan. Ya. Sudah kita bahas untuk tidak diungkit-ungkit gitu ya. Nah. Dan di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Nah, maka istri-istri yang telah kalian nikmati, ya, telah bercampur di antara mereka para istri, nah, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Ya. Kan maharnya sesuai dengan kemampuan. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisa amma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Yang enggak ada kewajiban membayar atas kalian ya jika kalian bersama mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya bagi mereka. Jelas. Dan kemudian hadis ya, disebutkan atatim ro'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang wanita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, ini wahabtu nafsi lillahi wa li rasuli. Ini aku menghibahkan diriku kepada Allah dan juga Rasulnya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku sudah tidak memerlukan istri. Ya. Lalu seorang laki-laki berkata, nikahkan aku dengannya. Yang beliau bersabda, beri dia baju sebagai maharnya. Ya. Nah, jadi udah nikah. Kemudian di sini dibahas hadis Anas bin Malik ya, bahwasanya Rasulullah SAW ro'a ala Abdurrahman bin Auf athar za'faran. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW melihat bekas minyak wangi yang za'faron ya pada diri
Abdul Majid. Ya. Maka Nabi SAW bertanya, ada apa denganmu? Ya. Ini bagaimana perasaan dan ada apa dengan perkaramu? Ya, dia menjawab, ya Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita. Bisa disebutkan menikah dengan seorang wanita. Ya, beliau bertanya, apakah mahar yang kamu berikan? Ya, dia menjawab, emas seberat 1 nawat atau seukuran 5 dirham. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahi, ada adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maksudnya dipisah walimahnya ya, biar meriah juga. Nah, dan di sini kaum muslimin telah berijma atas pensyariatan mahar dalam pernikahan. Nah, ada insyaallah. Nah, kemudian bagian yang kedua, batas ketentuan mahar. Ya, batas ketentuan mahar. Kemudian hikmah dan juga penjelasannya. Ya, terkait dengan batas ketentuan mahar, ini nggak ada batasan ketentuan minimal dan maksimal yang diatur. Ya, sehingga semua yang sah menjadi harga upah, maka sah juga menjadi mahar. Sama firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum." Dihalalkan bagi kalian sesuatu yang demikian ya, karena sesuatu yang demikian itu nggak dibenarkan. Hmm. Oke, bisa dilihat ya. Ya, kita langsung masuk ke hikmah disyariatkannya mahar. Ya. Nah, hikmah disyariatkannya mahar, fungsinya adalah untuk sebagai pembuktian keseriusan suami dan juga bagaimana agar suami itu memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia. Nah, jadi hikmah disyariatkannya mahar memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik dan mulia, ya diberi, ya, dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, ya, sebagaimana pula bahwa di dalam mahar itu terkandung kemuliaan dan juga penghormatan terhadap wanita, ya. Dia bisa membuatnya teguh, mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada di tangan. Nah, itu hikmah disyariatkannya mahar, dan masih banyak lagi tentunya hikmah-hikmah dari pensyariatan, diantaranya pensyariatan mahar ini bagi baginya. Kemudian kemudian di sini dibahas tentang kepemilikan mahar, ya, kepemilikan mahar. Jadi mahar itu adalah milik istri, ya, milik istri semata, yang nggak boleh diambil kembali oleh suaminya atau diminta, ya. Di sini disebutkan ya, tidak seorang pun dari walinya berhak atasnya sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, ya hanya saja mereka menerimanya sebagai wakil darinya untuk kehormatan dan kepemilikan, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'in fa'in tibana lakum an syai'in minhu nafsa faqulu hani'an mari'a. Nah, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah sebagai pemberian yang sedap lagi, baik akibatnya, dampaknya. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina, ya, surah Nisa yang ke-20. Nah, janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun, ya, sudah diberikan. Kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa-dosa yang nyata. Yes. Kemudian di sini dibahas tentang penyebutan mahar saat akad nikah. Jadi disunahkan untuk disebutkan, ya, dan juga ditentukan maharnya pada saat
akad nikah. Nah, ini menunjukkan keseriusannya laki-lakinya. Karena Nabi SAW menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan, dan karena di dalam penyebutan mahar itu bisa digunakan untuk menghindari perselisihan dan juga pertikaian di antara kedua mempelai. Ya, jadi perlu penyebutan mahar saat akad nikah. Nah, di sini disebutkan syarat-syarat mahar. Ya, hendaknya mahar itu suatu yang bernilai, yang dia mubah, yang boleh dimiliki, ya, dan dia itu diperjualbelikan dan dimanfaatkan. Ya. Jadi dari situ nggak sah kalau maharnya berupa khamar, babi, atau harta curian. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya mahar itu bebas dari goror atau penipuan, unsur ketidakjelasan, di mana ia itu harus diketahui dan juga ditentukan, sehingga mahar itu nggak sah dengan sesuatu yang tidak diketahui, ya. Nah, harus jelas bendanya yang dijadikan sebagai mahar. Nah, kemudian pembahasan tentang menyegerakan dan menunda mahar, ya. Boleh menyegerakan, boleh juga ditunda mahar, ya. Baik seluruhnya atau sebagiannya sesuai dengan kebiasaan masing-masing, ya. Nah, jadi sesuai, ya. Kemudian bagian yang kelima, hukum memahal-mahalkan mahar, ya. Jadi syariat kita ya nggak ini nggak didukung, nggak dinikan dengan memahal-mahalkan maharnya, ya. Nah, istri yang terbaik itu maharnya yang ada dilakukan berdasarkan ajaran, juga berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan di sini dalil yang larangan memahalkan mahar, ya, diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna disebutkan inna minal mar'ati tashil, ya, amriha wa qillati sodakiha, ya. Sungguhnya di antara tanda keberkahan seorang wanita itu adalah kemudahan urusannya dan juga sedikit maharnya, ya. Nah, sedikit maharnya itu yang terbaik. Nah, dan juga berkah, insya Allah. Kemudian yang kedua dari Ibnu Umar, ya, misalnya dia berkata, la la tugalu fi sudukin nisa, nah, yang mana ketahuilah janganlah berlebih-lebihan dalam mahar kaum wanita. Nah, karena seandainya ia berlebih-lebihan dalam mahar, ya, merupakan kemuliaan di dunia dan juga ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niscaya orang yang paling utama melakukannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau apa namanya, orang yang paling utama melakukannya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar kepada seorang istri pun dari istri beliau, dan tidak pula seorang pun dari putri-putri beliau yang diberi mahar lebih banyak dari 12 ukiyah. Ya, lebih mahal dari 12 ukiyah. Baik, mana masih bisa lanjut aja sekitar 10 menitan baru tanya jawab. Nah, dari Abu Salamah dia berkata, ya, Sa'altu Aisyah an sodaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan besarnya mahar, ya. Nah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkannya. Faqalat ithnai asyrata ukiyatan wa nasyan. Bertanya kepada Aisyah tentang mahar Rasulullah SAW, ya, maka beliau pun menjawab mahar Nabi SAW itu 12 ukiyah dan serai nasi. Ya. Dan dia berkata lagi, atau apakah itu nasi? Aku menjawab
tidak, dia menjawab setengah dari ukiyah. Biasanya ukuran takaran, ukuran timbangan di zaman Nabi. Kemudian bagian yang keempat itu hak-hak suami istri, ya, hak-hak suami istri. Ini penting untuk diketahui terkait dengan hak suami akan istri dan juga hak istri terhadap suami. Nah, dan di sini disebutkan bila akad nikah secara sah sudah terjadi, ya, niscaya dia akan menyebabkan pada banyak hal yang banyak hak yang ada di antara suami dan istri yang harus ditunaikan. Di sini dibahas tentang hak-hak, ya. Dimulai dari hak-hak istri, ya. Jadi istri memiliki hak materi yang menjadi kewajiban suaminya, ya. Mahar harus dibayarkan oleh sang suami, ya, dan juga nafkahnya. Nah, ini kalau dia LDR, ya, jarak jauh. Kemudian yang pertama mahar, ya. Mahar itu adalah hak istri atas suami. Ya, mahar itu hak istri atas suami. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa sodokotihin nanihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kalian nikahi itu sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya. Dan dalil-dalil yang lainnya juga sudah disebutkan. Dan yang kedua, nafkah, sandang, dan papan. Ya. Sehingga suami wajib menyediakan untuk istrinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Nah, wajib menyediakan untuk istri. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu karakternya pemimpin dari kaum wanita. Kemudian saya juga disebutkan berdasarkan hadis Hakim bin Muawiyah al-Kusyairi dari bapaknya, ya. Dia berkata, qultu ya Rasulullah ma haqqu zaujah? Faqala an tut'imaha idza ta'imta wa an taksuruha idza tasabta. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa hak istri? Ya, namun Rasulullah SAW menjawabnya, kamu memberinya makan bila kamu makan dan memberinya pakaian bila kamu pakaian. Dan di sini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ya. Dan saya sebutkan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi para istri itu punya hak atas suaminya, nafkah dan juga pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan istri dengan menyenggamainya dan dengan menyetubuhinya. Ya. Demi menjaga haknya dan juga kemaslahatan dalam pernikahan tentunya, dan juga untuk menghindari fitnah-fitnah. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faida tatoharna fa'tu kunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nggak diperbolehkan lewat daerah belakang, ya. Di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa hukum hakulakum fa'tu'ratakum an-nasyitum. Nah, jadi diibaratkan sebagai ladang, ya, dan kita diperintahkan untuk mendatangi ladang dengan cara yang disukai. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, pada perempuan salah seorang di antara kalian, ya,
terdapat sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, ada kemaluan salah seorang di antara kalian itu terdapat sedekah. Dan di sini maksudnya adalah persenggamaan, hubungan suami istri. Nah, kemudian yang keempat yaitu pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri. Ya, perlakuan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap istri. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Di sini seorang suami dituntut untuk selalu berakhlak baik kepada istrinya, ya, berlemah lembut, sabar, ya, serta berbaik sangka. Kemudian di sini disebutkan juga ya khairukum ya ahli wa ana khairukum wa ana khairukum ya. Nah, khairukum li ahli. Sebagai kalian itu adalah orang yang paling baik dari bagi keluarganya, dan Rasulullah SAW menyebutkan wa ana khairu li ahli, aku orang yang paling baik pada keluargaku. Ya. Nah, jadi pergaulan yang baik dan perlakuan yang ma'ruf terhadap sang istri. Jelas. Kemudian hak suami, ya, hak suami tentu lebih besar daripada hak istri atas suami, ya. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walil rijali alaihinna darajah. Dan di sini disebutkan walil rijali alaihinna darajah, tapi para suami mempunyai hak lebih satu derajat di atas mereka, di atas wanita, ya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Ya, seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang, ya, saya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya kehormatan harga diri dari sang suami. Kemudian yang berikutnya di antara hak suami atas istri. Hak suami atas istri. Sebutkan ya berapa poin-poinnya. Yang pertama, menjaga rahasianya dan tidak membukanya kepada siapapun. Jadi harus dijaga rahasianya. Nah, dan sini disebutkan dalil surah Nisa 34, fasolihat qanitat hafidat lil ghaibi ma hafizallah. Nah, maka perempuan yang soleh, ya, mereka yang taat kepada Allah dan menjaga segala yang patut dijaga saat suaminya nggak ada, ya. Nah, dan itu karena Allah Ta'ala telah menjaga mereka. Kemudian yang kedua ini wajib menaati suami dalam perkara kebaikan. Ya, baik, wajib menaati suami dalam perkara kebaikan. Firman Allah Subhanahu ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ya. Selama-lamanya demikian, ya. Laki-laki akan menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Kemudian poin yang ketiga yaitu memenuhi ajakan suami, ya, untuk berhubungan badan yang manakala suami menginginkannya, ya, selama tidak ada udzur syar'i. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji fabata wadban 'alaiha. Nah, jelas ya, insyaallah. Kemudian poin yang keempat, menjaga rumah suami, harta dan anak-anaknya serta mendidik mereka dengan baik, ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anhu. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab dan setiap orang bertanggung jawab tanggung jawab di rumah suaminya, ya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Dan di sini juga dinukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla tuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Nah, dan di sini maksudnya tidaklah kalian para istri atau adalah hendaklah mereka tidak mengizinkan seorang yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian. Nah, kemudian poin yang sini disebutkan ad-dakhil, ya, makna tamu dan orang yang singgah. Berikutnya hak bersama antara suami istri. Nah, bahas tentang hak-hak bersama antara suami istri. Nah, jadi haknya bersama antara suami dengan istrinya. Di sini disebutkan ya bahwasanya kebanyakan dari hak-hak yang kami sebutkan di atas itu merupakan hak bersama di antara suami istri. Khususnya hak mendapatkan kenikmatan dan hak-hak juga yang menjadi turunannya atau mengikutinya. Kemudian juga setiap pasangan upaya untuk membaguskan akhlak terhadap pasangannya. Sabar menolak kekurangan dan memperlakukan dengan baik, nggak ngulur-ngulur hak, tidak merasa enggan dalam menunaikan, dan tidak mengiringinya dengan kata-kata yang menyakitkan, bahkan mungkin. Alhamdulillah. Ya, di sini disebutkan beberapa dalil wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, sebaik kalian itu yang paling baik bagi keluarganya. Dan di sini disebutkan suami tetap dianjurkan untuk menahan istrinya dalam genggamannya, ya, hingga sekalipun dia tidak menyukainya, ya, atau kurang mencintainya. Ya. Dan di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fasallahu an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Nah, dan bergaulah dengan cara yang ma'ruf, ya. Kemudian bila kalian nggak menyukai sesuatu dari mereka, maka dianjurkan untuk bersabar karena mungkin nggak menyukai sesuatu, padahal Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Dan kemudian bagian yang kelima yaitu mengumumkan pernikahan. Ya, jadi disunahkan untuk mengumumkan pernikahan dan menyebarluaskan, memperlihatkan. Kemudian juga diiringi dengan bulan rebana saat resepsi pernikahan. Nah, dengan menggunakan rebana, ya, bukan dengan menggunakan alat musik. Nah, dan di sini disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu ma bainal haram wal halal as-sautu wa ad-duf fin nikah. Nah, perbedaan antara yang halal dan yang haram, perbedaan antara yang halal dan yang halal itu adalah suara dan juga rebana dalam pernikahan. Jadi diperbolehkan alat musik rebana itu khusus pada acara walimah, ya. Seperti ini, walimah al-urs, walimah dalam pengumuman pernikahan. Nah, kemudian bagian yang keenam, ini terakhir, ya, sebelum kita buka tanya jawab kalau memang ada. Walimah dalam pernikahan. Nah, mana walimah itu jamuan makanan untuk resepsi pernikahan, ya, orang-orang diundang berkumpul untuk menikmati jamuan, ya, dan disunahkan untuk masalah walimah ini dilaksanakan untuk pernikahan, ya. Dan di sini ada dalilnya hadis Abdurrahman bin Auf, ya, menikah dengan seorang wanita, maka kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, aulim walau bisatin, adakan walimah walaupun hanya dengan memotong, menyembelih seekor kambing, ya. Walimah dalam kan.
Kemudian Nabi SAW pun mengadakan walimah atas pernikahannya dengan Zainab dan dengan menghidangkan roti dan kambing. Dan juga dalilnya dari hadis Nabi SAW awalan ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bi muddain min syair ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas pernikahannya itu dengan sebagian istrinya itu hanya dengan menghidangkan 2 mud gandum. Ya. Kemudian di bagian yang ketujuh tentang walimatul urs atau resepsi pernikahannya. Nah, jadi dianjurkan untuk mengadakan walimah ya, kemudian juga dianjurkan untuk datang terhadap undangan pernikahannya. Wajib siapa yang diundang ke walimatul urs itu untuk menghadirinya, wajib ya. Ketika diundang pernikahan itu untuk hadir. Selama kegiatannya tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyelisihi syariat ya. Dan di sini dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar, "Idza ya ahadukum ilal walimah faliyatiha." Bila seorang di antara kalian diundang pada suatu walimah, maka hendaknya dia benar-benar mendatanginya. Nah, dan juga hadis man lam yujib dakwah faqad asallahu taala wa rasuluh. Barang siapa yang enggak memenuhi undangan ya, yujib dakwah, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah taala dan rasulnya. Nah, dan di sini ada diungkapkan syarat-syarat menjawab undangan walimah ya. Hendaklah walimah diadakan adalah walimah yang pertama ya. Tapi bila diadakan walimah lebih dari sehari maka disunahkan menghadiri yang kedua ya. Nah, dan dimakruhkan menghadiri walimah yang ketiga dan seterusnya. Ya, ya. Kemudian di sini disebutkan ya bahwasanya pengundangnya itu adalah seorang muslim ya. Pengundangnya seorang muslim. Jadi nggak wajib kalau orang kafir yang mengundang. Kemudian yang ketiga, hendaklah pengundangnya bukan ahli maksiat yang memperlihatkan kemaksiatannya ya, dan bukan orang zalim atau pemilik harta yang haram. Dan yang keempat, hendaklah undangan ditentukan kepada perseorangan. Ya. Kalau sekiranya susah, maka collected. Ya. Kemudian yang kelima, hendaklah turun undangan adalah tujuan undangan itu mendekatkan dan juga menguatkan hubungan baik. Ya. Kemudian yang keenam, hendaklah tidak ada kemungkaran dalam walimah seperti konsumsi khamar, alat-alat musik, nyanyian, campur baur, ya. Yang rata-rata ahli walimah seperti itu di zaman sekarang ya. Jadi berat. Kemudian di situ juga disebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneramin kemunkan polibayarhu ya. Jadi menghilangkan kemungkaran yang dilihatnya ya. Dan itu wajib ya. Barang siapa yang kemungkaran maka hendaknya berubahnya dengan kedua tangannya. Kalau nggak mampu maka dengan lisan. Kalau nggak mampu itu mengingkari dalam hati dan itu selemah-lemahnya iman. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Bab nikah telah kita selesaikan. Kemudian selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab yang ketiga yaitu hulu. Istri yang menuntut untuk perpisahan dan dibayarkan oleh pihak istri kepada pihak suami dari maharnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Nah, baik, naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketilapan karena memang waktunya yang sudah cukup malam dan aktivitas dari pagi cukup melelahkan ya. Jadi mohon maaf. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan dan insya Allah di pertemuan berikutnya bisa lebih jelas dalam penjelasan insya Allah. Karena ini agak mengantuk ya, lelah sekali. Qadarullah.
Baik, barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada bisa kita tutup. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Ya, ya, alhamdulillah sudah malam juga ya. Iya, Ustaz. Hanya sudah nggak kuat juga. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Tatim bidu'ai kafartil majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Sudah Asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa illallah. atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum.